Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Handayani, NIM 151562101. Saya dari program studi S1 Pendidikan Vokasional Desain Fashion Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Prehistory Clothing dan juga Byzantine Empire. Venus of Willendorf. Venus dari Willendorf adalah ukiran dari zaman Paleolitikum yang diukir dari batu gamping yang diperkirakan berasal dari 25.000 hingga 21.000 sebelum Masehi. Ukiran ini ditemukan di Willendorf, Austria. Walaupun berukuran sebesar tangan, karya seni ini dianggap monumental dan ekspresif dengan bentuk yang organik. Venus of Brasempouy atau patung gading yang terpisah dari industri Paleolitikum atas. Gravechang ditemukan di Got de Pape di Brasempouy, Prancis pada tahun 1892 oleh Dort Piet. Adalah salah satu representasi realistis manusia paling awal yang diketahui. Wajahnya segitiga dan tampak tenang. Sementara dahi, hidung, dan alis diukir lega. Mulutnya tidak ada. Ratakan vertikal di sisi kanan wajah adalah terkait dengan struktur internal gading. Di kepala adalah pola seperti kotak-kotak yang dibentuk oleh dua seri sayatan dangkal di sudut kanan satu sama lain. Telah ditafsirkan sebagai wig, tudung, atau hanya representasi rambut. The Gravechang berasal dari sekitar 35.000 hingga 22.000 sebelum Masehi dan berasal dari Eropa Utara. Pada saat ditemukan, kulit pada pakaiannya sudah hilang, namun tersisa cangkang dan gigi yang rapih seperti menempel dengan pakaiannya. Cangkang dan gigi tersebut dijahitkan ke tunik, celana, sepatu boots, bahkan topi mereka. Gravechang sudah mengenal gaya dan mereka berpakaian agar mereka terlihat baik. Gravechang juga menandai kelahiran tekstil. Busana Mesir kuno. Bangsawan Mesir kuno mengenakan perhiasan berat dan melukis mata dan bibir mereka. Wanita memiliki kepala yang memanjang menjadi mode. Jadi, putri-putri Mesir mulai memoles dahi mereka. Tubuh rawa atau the bog people adalah istilah umum untuk sisa-sisa manusia yang ditemukan di rawa gambut. Rawa gambut berawa, kondisi basah rawa, dan komposisi kimia gambut telah mengawetkan tubuh ini, dan seringkali pakaiannya. Tubuh rawa tertua yang ditemukan diperkirakan berusia 6.000 tahun dan akhir periode gambut pertama adalah sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Sebagian besar dari tubuh ini mungkin adalah korban dari pengorbanan manusia. Beberapa diyakini telah dibunuh secara ilegal dan dibuang di rawa gambut untuk menyembunyikan tubuh mereka. Beberapa menjadi korban kanibalisme. Otzi the Iceman. Otzi manusia es hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dia mati dengan keadaan tombak menancap di jantungnya. Dan ditemukan dalam balok es di wilayah hutan pegunungan Alpen. Dia adalah seorang pemburu. Ia membawa tombak dan panah saat ditemukan. Ditemukan di balok es di daerah berhutan pegunungan Alpen. Telah berekonstruksi karena dibunuh saat berlari dengan ditembak. Pakaian dari Iceman, ikat pinggang kulit seperti garter suspender, leggingnya semua ini terbuat dari kulit pakaian prasejarah. Cara Otzi berpakaian, pertama, memasang sabuk yang terbuat dari kulit. Kedua, mengikatkan leggingnya yang terbuat dari kulit ke ikat pinggang kulit. Ketiga, memakai cawat atau celana dalam disampirkan melalui ikat pinggang untuk melindungi area kemaluannya. Keempat, memakai sepatunya. Kelima, memakai mantel yang dirancang dengan indah.
Keenam, dia mengenakan jubah jerami. Jerami adalah isolator yang sangat baik dan jerami tahan air. Ketujuh, memakai topi yang serasi. Wilayah timur Kekaisaran Romawi yang terutama berbahasa Yunani pada abad kuno dan pertengahan. Kekaisaran ini berpusat di Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Ekonomi Romawi Timur merupakan salah satu yang paling maju di Eropa dan Mediterania selama berabad-abad. Salah satu pondasi ekonomi kekaisaran adalah perdagangan. Tekstil merupakan komoditas ekspor yang paling penting. Salah satunya yaitu sutra dengan hiasan berupa sulaman dan permata. Tunika atau tunik. Pria dan wanita memakai tunik yang pada era itu juga dikenal sebagai chiton. Tunik dipakai di bagian bawah baju mereka. Perbedaan antara pria dan wanita adalah pada pria berlengan setengah panjang, sedangkan pada wanita berlengan panjang. Dalmatika merupakan tunik dengan siluet A-line dan terdapat belahan di bagian sisinya. Dalmatika digunakan oleh kaum elit pada zaman tersebut dengan bordiran dan dihiasi oleh perhiasan. Busana ini merupakan bentuk asli dari busana para pendeta ketika mereka memberikan layanan khusus. Bizantium merupakan budaya resmi pertama yang menggunakan kekristenan sebagai dasar sistem kepercayaan mereka seperti yang ditetapkan oleh kaisar. Pakaian ini digunakan untuk keluarga kerajaan atau bangsawan. Mereka mengenakan kerah yang disebut superhumeral. Superhumeral adalah kerah besar yang berhiaskan permata dan dikenakan oleh pria maupun wanita. Mahkota pada zaman Bizantin disebut loros atau pallium. Pallium untuk wanita terdapat untayan permata atau mutiara yang menggantung di depannya. Loros atau pallium merupakan mahkota Bizantium. Pallium digunakan oleh permaisuri dengan 2-3 baris untayan permata yang menggantung di depan. Loros untuk keluarga kekaisaran mengenakan mahkota permata yang berat. Busana Bizantium sangat indah dipandang. Busana Bizantium benar-benar menandakan status seseorang. Nah, itu dia presentasi saya tentang Prehistoric Clothing dan Byzantine Empire. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.